Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Ya Nabi salamun alaik, ya Rasul salamun alaik, ya Habib salamun alaik. As-salatu ala nabi wassalamu ala rasul as-syafi'il abta'i wa Muhammad Arabi. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Di komentar ada orang yang menulis, Ustadz tolong doakan saya, keluarga kami ini sedang terpuruk ekonomi, utang banyak, usaha udah macet ini, dan rumah juga udah diambil sama bank. Coba udah saya bilang berkali-kali, dan ini bukan cuma sekedar ngecap doang, ngoceh doang, bukan itu, tapi buktinya udah banyak. Apa itu? Apabila kita usaha, kita menggunakan riba, usaha kita bangkrut. Emang kagak tahun sekarang. Ada kawan bercerita, udah berkali-kali saya bilang, kawan itu ngambil riba untuk usaha, tahun pertama rame, tahun kedua sepi, tahun ketiga bangkrut, kagak ada sisa. Nah itu tolong kawan-kawan semua, itu dijaga betul itu. Diingat kalau kita mau ngambil bangkrut. Sekali lagi saya dapat informasi ini di sini. Anak-anak pun di pesantren. Nah, coba bayangin anak di pesantren. Dulu saya terasa betul itu bapak saya itu. Babak saya punya babak itu. Orang Betawi kan manggil orang tuanya babak karena saya Betawi Cina. Orang Betawi ya Arab, Betawi Cina, Betawi Portugis. Nah, saya Betawi Cina. Orang tampang saya aja tampang engkoh. Jadi saya lama di pesantren itu. Pesantren modern, lalu pesantren ngaji kitab. Ketika saya pulang, Bapak nanya, apa itu muda-muda pilih? Saya kagak bisa jawab. Lalu berhenti dari pesantren itu, pindah ngaji ke pesantren ngaji kitab. Lama saya pesantren ngaji kitab itu, ngaji nahu, fikih, tapi kebanyakan ngaji nahu. Apal Imriti, Jurmiyah, Alpiyah, Ibnu Malik, 1000 baris. Saya tapi apal cuma 600. Sisanya harus pakai buku. Kalau enggak, kalau Imriti, Jurmiyah insya Allah hafal nahu. Jadi saya lebih banyak nahu lah. Kemudian bukan itu yang kita ngomongin. Beliau berkata begini, bapak saya berkata begini, sejak lu pesantren usaha gua maju banget, kata bapak itu. Wadah, yang beli jangan tanya lah jagong, nambah lagi Pak. Waktu saya pulang dari pesantren itu ngapa dibikin gituan tuh, tiang begitu. Ini mau nambah lagi kemari, yang belanja banyak banget, dia bilang. Itu kalau datang ke pesantren, masya Allah saya dibawain makanan, dibawain pakaian, dibawain, aduh, masya Allah macam-macam itu, tenteng dibawain, makanan matang, buah-buahan, apa aja diangkut sama bapak saya ke pesantren. Waktu saya masih pesantren, berkah. Anak di pesantren, orang tua usaha berkah. Lah ini kenapa malah jadi bangkrut, marah rumah yang ada disita? Lah karena riba. Kita nih mendoakan mudah-mudahan abang yang bertanya kayak gini, saya semua kita nih kita doakan mudah-mudahan Allah mengangkat cobaan ini dah. Emang begitu bang, dibersihin dulu. Memang kalau yang udah riba lah udah biarin, besok jangan diulang lagi. Ingat ini. Makanya kan kita kudu deket-deket sama ulama. Kalau susah banget deket sama ulama, ya udah buka aja channel agama. Buka tuh, mudah-mudahan ya jangan channel main game lah kebanyakan. Ya itulah manusia. Jangan yang kayak itu. Channel agama dengerin. Mudah-mudahan kita ada berkahnya. Saya apalagi juga sama begitu, Habib Nopel, Ustadz Abdul Somad, Ustadz Adi Hidayat, Buya Roji Hasim, siapa itu semuanya saya tonton. Siapa lagi itu, channel Ustadz Muklis Marsal, channel Mbak Melija, DN Resutari, semua saya tontonin. Apalagi channel Habib, channel siapa namanya, ulama-ulama kiai-kiai, saya tontonin. Coba apa, mudah-mudahan saya bisa belajar yang saya nggak tahu. Apalagi Ustadz Adi Hidayat, banyak banget yang saya nggak tahu, saya tahu dari beliau. Nah itulah, itu dideketin, ditontonin. Mudah-mudahan, makanya begini. Tadinya saya juga nggak begitu, tapi ketika saya udah mulai ngencengin baca salawat, alhamdulillah itu ke bawah sendiri, ibadah jadi kenceng begitu semuanya kan. Itulah makanya jangan bermain-main dengan riba dah. Udah, abang coba nanti tengok kisah-kisah saya tentang riba di playlist itu, nanti dari maksud saya zaman masih saya kecil itu saya cerita di playlist, cari aja tentang masa riba dan hutang itu. Mudah-mudahan kita semua mendoakan semoga abang terlepas dari cobaan ini nih yang kayak gini-gini, besok jangan diulangin lagi, mudah-mudahan terlepas. Memang Allah akan bersihin banget itu, dibersihin dulu bang, itu Allah bersihin dulu itu memang, baru nanti keluar yang baru lagi, dibersihin memang. Itu juga kalau kita dekat dengan Allah.
Memang gimana pun kagak ada obat tetap dibersihin sama Allah. Itu tandanya Allah sayang sama kita, dibersihin. Nah, kemudian mudah-mudahan kita doa semoga abang cepet Allah angkat ini kesusahannya, kasihan bukan apa-apa kan. Lalu yang kedua ini ada pertanyaan, Bang. Coba tolong jawab. Ustadz atau Bang dia bilang ya pokoknya begitulah. Tolong apakah perkembangan channel abang yang pesat ini berkaitan dengan amalan yang sedang abang kerjakan? Amalan apa yang sedang saya kerjakan? Saya dari dulu baca itu, apa yang saya baca? Sholawat Jibril, sholawat Munjiat, sholawat Naria. Tapi sholawat Naria jarang-jarang. Itu keluarnya jarang-jarang. Di bawah hijib nasor jarang banget saya keluarin, baru 2 kali. Jangan sampai hijib nasor itu keluar. Kalau keluar nggak tahu udah ceritanya bagaimana. Biasanya saya kalau menghadapi orang-orang yang jahat betul sama saya, jolim bener, baru saya keluarin. Ada lagi di atasnya lagi, itu nggak pernah saya keluarin lagi lagi. Sampai adik saya bilang ini, Bang, jangan dikeluarin ini. Kalau dikeluarin nggak tahu udah ceritanya. Nah itu baru sampai hijib nasor doang saya keluarin. Yang lain nggak ada. Itu belum. Jadi begini, apa namanya? Apakah berkaitan dengan amalan yang sedang abang dawamkan? Ya boleh jadi, karena saya dari dulu juga mengamalkan itu, baca surat Al-Waqiah, tahajud, kemudian sholat duha. Saya berdoa begini, sholat duha. Sejak saya apa namanya membuka channel YouTube ya, kapan itu? Sekitar 10 bulan, 9 bulan lalu. Bulan 11 tahun 2022. Berarti 2 bulan sebelum tahun baru ya. Itu pun udah akhir bulan 11. Saya berdoa begini, ya Allah, apabila Allahumma duhaika. Nah, itu doa saya. Doa saya ketika saya sholat duha, Allahumma duhaika wal bahabaika wal jamalika wal quwata quwatika wal qudrata qudratika wal ismata ismatuka. Allahumma in kana rezeki pesama panjilhu wa in kana fil ardi parijku wa in kana musiran paisirhu wa in kana haruman patohirhu wa in kana baidan paqribhu wa in kana qoriban pakasirhu wa in kana kasiron pasurahu. Nah, itu doa sholat duha. Itu biasa banyak dicari di mana-mana. Nah, ada satu doa yang saya sisipkan, apa itu? Pakai bahasa Indonesia aja. Ya Allah, apabila pengunjung-pengunjung saya ada di seluruh dunia, tolong ya Allah, anterin, kasih lihat ke channel saya ya Allah. Itu supaya banyak rezeki. Itu nomor 1. Nomor 2 itu mah. Nomor 1 apa? Supaya ini pengalaman-pengalaman saya tersebar kemana-mana. Nah itu maksud saya. Begitu saya berdoa gitu, ya Allah, apabila rezeki saya ada di mana-mana ya Allah, di bumi, tolong keluarkan ya Allah, tolong anterin ke channel saya biar kelihatan semua orang. Itu saya berkata begitu tuh. Tadi pagi juga saya sholat duha berdoa begitu tuh. Nah itu saya berdoa seperti itu. Karena ada suatu orang yang saya dengar dia selalu berdoa, ya Allah, apabila rezeki saya ada di langit, tolong ya Allah turunin ke toko saya. Apabila rezeki saya ada di bumi, tolong keluarin ya Allah, tolong masukin ke toko saya. Nah dia ngomong kayak gitu, saya juga ngikutin. Jadi sebenarnya begini ya, namanya YouTube berkembang, tentu aja usaha kita terus menerus. Kalau saya ngoplos itu saya lakukan udah dari kira-kira 2 bulan atau sebulan setengah lah, atau 2 bulan lah paling lama setelah saya kembali aktif. Memang channel ini dibuat tahun 2019, tapi pada waktu itu saya sibuk banget, kagak sempet ngupload. Paling-paling ya kegiatan suprit duprit aja ketika di wisata-wisata, ketika saya pergi ke tempat-tempat tsunami begitu di sini. Nah, setelahnya nggak ada upload lain, kosong. Baru tahun 2022 bulan 9 saya baru mulain. Di situ dengan berapa subscriber? 9 subscriber doang. Ingin coba tuh. Sekarang udah 6.000. Ya mungkin saya lambat ya. Tapi alhamdulillah juga ini pin udah dapat 2, gaji udah tinggal nunggu hari tanggal 21 ini insyaallah. Itu kemudian juga subscriber tiap hari nambah antara 50 sampai 100 subscriber. Itu bagaimana Bang caranya? Pertama ya tentu aja saya memohon kepada Allah, membaca sholawat, membaca surat Al-Waqiah, tapi sekarang udah jarang baca surat Al-Waqiah. Membaca ya Allah ya Wahhab ya Rojak. Dan saya oplos terus menerus itu. Oplos itu gimana sih? Atau ada pembahasan saya tentang oplos, tapi belum saya upload. Saya oplos terus menerus saya oplos tiap hari. Alhamdulillah itu berhasil. Segini subscribernya ada jadi naik dan penontonnya juga banyak. Segitulah penontonnya kira-kira. Kalau dibilang banyak ya payah juga kita bilang. Ya pokoknya segitulah, ada aja lah trafficnya yang naik. Ya begitu ya, mungkin karena baru hitungan bulan. Mungkin gini, kalau YouTube itu kan dia nggak langsung. Ini saya kasih tahu ada suatu cara supaya subscriber kita dan pokoknya kalau kita ngupload itu yang nonton sampai ratusan. Nah gitu gimana? Ribuan kalau bisa. 100.000 kalau bisa. Nah itu gimana? Ini berdasarkan pengalaman dari kawan yang dia sendiri nggak sadar. Saya baru tahu ketika saya nonton channelnya Cucu Kakek. Jadi abang itu jualan dan dia juga
peternak, dan juga dia punya YouTube, dan bukan satu channelnya, banyak. Dia mengatakan gini, saya itu punya satu channel yang saya sendiri waktu itu kagak tahu bagaimana ngurusnya, tapi saya rajin belajar, saya belajar, saya tonton semuanya channel yang berurusan dengan tutor. Saya tonton semua sampai mata saya sakit, dia bilang kan. Nah, ketika saya bikin sebuah channel, tiba-tiba channel saya dikeroyok sama orang, rame, orang pada nonton semua, subscriber banyak tiap hari masuk. Saya, dari mana mereka masuk? Padahal saya nggak pakai apa-apa. ST kan udah nggak berlaku lagi sekarang, nggak terlalu berlaku. Ternyata punya dia, channel dia itu, ketika dia nonton punya apa namanya channel-channel tutor, itu nempel di situ karena dia udah nonton terlalu banyak. Jadi nempel di situ, makanya begitu dia ngupload langsung orang pada rame. Dan ini ada satu channel lagi, dia itu punya seorang ibu-ibu gitu kan, seorang ibu. Nah, beliau itu setiap hari nonton channel tentang sholawat dari Ustadz Muklis Marsal, dari Mbak Melija, dari yang lain-lain lah. Tiap hari sampai kalau nggak salah saya lihat itu kan, kalau dari lihat umur channelnya itu sampai setahun 2 tahun. Terus dia tonton. Nah, pakai email itu, pakai email yang ada di channel itu. Ketika dia bikin channel berkaitan dengan kisah-kisah Islami, itu yang nonton ya 20-30 orang lah. Begitu dia berkisah tentang masalah sholawat, tentang masalah tahajud, itu dari subscribernya 30 orang, dia mending 30 orang, saya cuma 9 orang, itu tiba-tiba meledak menjadi 10.000 lebih, dan penontonnya sampai 100.000 lebih, 132.000 kalau nggak salah. Ada yang terbanyak tuh yang nonton sampai segitu. Nah, itulah karena apa, channel kita nempel di channel besar. Itulah oplos. Nanti kalau metode oplos adalah di bagian video lain. Ini jangan terlalu banyak. Saya menjawab 2 pertanyaan ini aja ya. Mudah-mudahan terjawab semua. Ini udah saya jawab. Terima kasih. Saya upload hari ini juga. Mudah-mudahan ada berkahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.